itulah yang menjadikan kita akan terjaga. Lalu kemudian kita datang ke kuburan, tentunya ada sunahnya. Sunahnya apa? Melepaskan sandal, membaca doa assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahu minnal mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu doanya kalau kita mendatangi kuburan. Kemudian kita mendekat, kemudian kita mendoakan kepada penghuni kuburnya, dan itulah yang kita lakukan. Boleh ngobrol nggak Ustadz kepada kuburan? Boleh, nggak apa-apa. Cuma saya harus sampaikan, kalaupun kita ngobrol kepada penghuni kuburan, yang di kuburan itu tidak mendengar. Cuma boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi nggak ada manfaatnya. Saya pengen curhat kepada ibu saya Ustadz yang sudah meninggal, ya monggo, nggak apa-apa. Cuma saya sampaikan ya, ibu antum tidak mendengar curhatan antum. Kalau mendengar justru malah bahaya, sedih dari kuburan. Ya Allah, anakku udah selesai-selesai masalahnya, aku hidup dan mati masih aja di masalah. Makanya, tapi boleh nggak ngobrol, ibu gimana kabarnya bu di sana? Semoga aja ngobrol, silakan. Cuma tidak ada faedahnya. Karena kadang-kadang kita ini hari ini kan kadang-kadang kebolak-balik ya, datang ke kuburan kita cerita, boleh nggak apa-apa sih. Bu ini bu calon saya bu gitu. Nanti kalau dijawab sama ibunya malah bingung. Loh kok yang itu, kan ibu tidak setuju. Jadi kan tidak ada. Tapi sebenarnya boleh nggak kita ngobrol dengan kuburan? Ya boleh, silahkan aja. Cuma tidak ada faedahnya dan tidak bisa dicontohkan Rasul. Tetapi yang jelas kita lakukan adalah mendoakan ampunan kepada penghuni kubur supaya penghuni kubur itu mendapatkan ampunan di sisi Allah. Kenapa? Yang dibutuhkan oleh penghuni kubur itu doa ampunan kita kepadanya. Doa kita nyampe nggak kepada mereka Ustadz? Nyampe lah. Tapi kan kita bukan anaknya, walaupun antum bukan anaknya. Tapi kalau kita mendoakan saudara kita, walaupun itu bukan anaknya dan tidak ada kekerabatan dengan antum dan saya, doanya orang yang beriman kepada saudara mereka yang beriman itu tetap nyampe. Mana dalilnya? Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang-orang yang beriman itu mereka berdoa kepada diri mereka dan orang-orang sebelum mereka supaya mereka diampuni dan dosa orang-orang sebelum mereka yang telah mendahului mereka dalam iman. Nah itu dalilnya. Nyampe nggak? Nyampe. Makanya kita sholat jenazah itu mendoakan orang mati kan? Allahumma fir lahu. Kalau doanya orang beriman itu tidak nyampe kepada temannya yang telah meninggal dunia hanya gara-gara dia itu bukan anaknya, berarti kita sholat jenazah itu tidak ada faedahnya. Karena ada orang yang ngomong, oh tidak nyampe, doa itu hanya dari anak Kalau orang yang beriman lain itu kalau tidak punya kekerabatan itu tidak nyampe. Salah, nyampe. Tetapi yang paling nyampe doa anak yang sholih, betul. Tapi doanya orang yang beriman nyampe? Nyampe. Mana dalilnya? Antum sholat jenazah itu apa kalau bukan untuk mendoakan jenazah? Padahal kita anaknya bukan, bapaknya bukan, pamannya bukan, pakliknya juga tidak, budenya enggak. Tapi kita mendoakan kan, Allahumma fir lahu. Nyampe? Nyampe. Makanya Masya Allah, kalau ada orang meninggal dunia sampai disaksikan orang sholih, Masya Allah itu, maka betul-betul beruntung itu. Makanya saya mengingatkan, kita berteman itu pada dasarnya sedang memilih siapa yang akan mensolati kita dan mendoakan kita kalau mati. Jadi kalau kita hidup bermuamalah dengan siapa, itu sebenarnya kita sedang milih itu. Fulan ini kita deketin, fulan ini kita bersahabat, fulan ini kita berteman. Itu pada dasarnya kita sedang memilih siapa yang akan mendoakan kita kalau kita mati. Karena mereka lah yang nanti akan tulus mendoakan kita ketika berteman kepadanya di dunia ini. Makanya Masya Allah, perbanyaklah referensi orang yang sholih. Kenapa? Semakin banyak orang sholih yang kita akrab dan kita bersabar bersama mereka, semakin besar kita itu ketika mati akan dikelilingi doa-doa mereka ketika kita meninggal dunia. Ya, dan ingat loh, doa ketika kita sedang meninggal dunia di samping orang-orang yang berdoa,
Nabi mengatakan itu diaminkan oleh para malaikat. Makanya Nabi bersabda, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Makanya tadi saya ulangi, adabnya apa? Adabnya datang ke kuburan, disuruh untuk melepaskan sandal, sunnahnya. Hukumnya wajib Ustaz? Enggak wajib. Itu hukum sunnah mustahabah. Jadi kalau nanti antum dapat ada saudara antum, ada yang masih bawa sandal ke kuburan, enggak usah dikomentari. Ingkar sunnah ini, enggak usah gitu. Namanya juga belum paham. Kemudian kita mendatangi kuburan, lepaskan sandal. Kemudian kita berdoa. Kalau kuburannya itu baru saja dia dikuburkan, kita takziah, kemudian baru dikuburkan, disunahkan bagi kita mendekat kepada liang lahatnya, gundukan tanahnya, mengepal-ngepalkan tanah, sekepal-kepal tanah, kemudian mengucapkan Allahumma firlahu, kepalkan lagi Allahumma firlahu, kepalkan lagi Allahumma firlahu. Sudah itu, iya. Perlu kita bacakan ayat, kita bacakan surat? Enggak, cukup. Mintakanlah ampunan. Kenapa mintakan ampunan? Karena tidak ada yang dibutuhkan mayat kalau sudah mati kecuali satu. Bagaimana dia diampuni dosanya? Karena dosa yang diampuni akan menjadikan dia lapang urusan barzah dan urusan mahsyarnya. Ya, makanya kalau kita ingat ada saudara kita meninggal dunia, orang itu baik, akhi, doakanlah dia. Panjangkanlah lisan kita, panjangkanlah tangan kita untuk mendoakan mereka. Kenapa? Man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak punya rasa terima kasih kepada manusia yang berbuat baik sama dia dulu, maka dia tidak bisa bersyukur sama Allah. Kalau kita ingin berterima kasih kepada sahabat kita yang telah mendahului kita, satu, panjangkanlah lidah kita dan tangan kita untuk mendoakan mereka di dalam kebaikan supaya mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, mendatangi kuburan, kemudian itu. Boleh nggak kita Ustadz untuk mencabut mencabut rumput kuburan? Boleh saja. Boleh nggak kita kemudian nyiram? Boleh, nggak apa-apa. Cuma itu bukan termasuk di antara perkara yang dicontohkan Rasul. Artinya tidak ada larangan, tapi juga tidak ada perintah untuk melakukan itu. Kalau saya pengen nyabut rumput makamnya ibu saya, silahkan, nggak ada dosa. Boleh, silahkan. Cuma saya minta satu, kalau kita sudah mencabut rumput kuburan ibu kita, jangan pernah punya prasangka. Kalau di samping kuburan ibu kita ada kuburan orang lain, kemudian rumputnya tinggi-tinggi, kemudian kita berkata, kasihan banget ya kuburan itu rumputnya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kuburan tinggi itu tidak berefek kepada yang di dalam kuburan. Emang yang di dalam kuburan ngerasa gitu kalau di atas tinggi-tinggi gitu, Masya Allah kok rumputnya tinggi banget ya, anak saya kemana? Tidak ada. Tapi boleh nggak kita nyabut rumput kuburan ibu kita? Silahkan. Kalau kita ingin nyabut silahkan. Cuma yang saya minta satu, jangan pernah berkeyakinan bahwasanya dicabutnya rumput kuburan ibu kita berarti kita berbakti. Kalau kita tidak mencabut atau tidak mencabut tidak mencabut rumput kuburan ibu kita berarti kita tidak berbakti. Itu yang salah. Karena tidak ada penjelasan itu. Tapi kalau mau nyabut, silahkan, tidak apa-apa. Khair insyaallah, silahkan cabut. Untuk rapi, bersih, silahkan. Tapi kemudian mempunyai keyakinan bahwasanya orang yang tidak dicabut kuburannya, rumputnya itu, berarti orang itu sedih karena meninggalkan ahli waris yang tidak peduli dengan kuburan ibunya, itu salah. Apalagi dengan komentar. Karena saya pernah dapetin komentar kayak gitu dulu di waktu kuburan. Ada yang komentar ini itu ya, ini tuh warisannya banyak, anaknya tidak ada yang rawat kuburan bapaknya, Insya Allah. Padahal kita tidak ngerti berbaktinya anak kepada dia itu dalam bentuk yang lain yang tidak kita lihat dengan kasat mata. Kenapa? Berbakti sama orang tua itu kan yang penting itu apa? Satu, menjadi sholih. Menjadi sholih itu yang paling penting. Karena kemudian kalau kita menjadi sholih, berarti orang tua kita itu meninggalkan cindera mata terindah ketika meninggalkan keturunan yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama mengatakan salah satu di antara peninggalan berharga bagi orang tua dan menjadi investasi akhirat itu apa? Anak yang sholih. Karena kalau kita menjadi anak sholih bagi orang tua kita, maaf ya Bapak dan Ibu, sekalinya Bapak dan Ibu mendoakan orang tua, terbuka pintu langit langsung lebar itu.
Ketika kita mengatakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Karena kita solih, makanan kita bersih, pekerjaan kita jauh dari yang haram, nembus ke langit, sampai kepada ibu kita di dalam kubur. Tapi kalau kita tidak solih, Rabbana firli wali walidayya, mentok di pintu langit. Kenapa? Tertutup dengan dosa-dosa yang dilakukan anaknya ketika tidak meninggalkan dosa itu dan tidak menjadi solih di hadapan Allah. Bahasanya Nabi mengatakan apa? Waladun solih. Apalagi kewajiban kita kepada orang tua, yaitu kemudian menyambung tali silaturahmi yang telah disambung oleh orang tua kita, dicek. Kalau masih kemudian orang tuanya baru meninggal zaman-zaman sekarang, bapak saya nelpon sering siapa ya? Oh, sama fulan, sama fulan. Ibu saya dulu sering ngobrol dengan siapa? Sambung itu tali silaturahminya. Kenapa? Menyambung tali silaturahmi dengan mereka mendatangkan pahala untuk mereka. Jangan malah putus, sambung. Walaupun kita tidak cocok, singkirkan perasaan. Kalau sudah bicara tentang orang tua kita sudah meninggal dunia, saya nggak cocok sama Pak D. Walaupun ibu saya cocok sama Pak D saya, singkirkan perasaan. Karena sesungguhnya menyambung tali silaturahmi itu mendatangkan manfaat besar bagi ibu kita ketika telah meninggal dunia. Yang ketiga, sedekah. Kalau punya uang, sedekah atas nama orang tua kita. Karena sedekahnya anak kepada orang tua, itu nyampe kepada orang tuanya. Makanya kalau antum, misalkan nasibnya kayak saya, sudah ditinggalkan ibu, sedekah, niatkan itu dalam sedekah itu dua. Sedekah buat antum dan sedekah untuk ibu antum. Sebelum memasukkan uang ke kontak suduk di masjid, 100.000 misalkan. 50 buat saya, ya Allah 50 buat ibu. Tidak usah diucapkan ya, nanti diucapkan 50 buat saya, ya Allah 50. Tidak usah, dalam hati saja. Ini separuh untuk saya, separuh untuk ibu. Nyampe enggak? Nyampe. Mana dalilnya bahwasanya sedekahnya anak kepada orang tua itu nyampe? Rasul pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi matat, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia ya Rasul. Dan ibuku punya kebiasaan dia itu selalu infak dan sedekah. Apakah boleh saya meneruskan kebiasaan infak dan sedekahnya ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, tasoddaq, sedekah kamu atas nama ibumu. Kemudian Rasulullah ditanya sama Sa'ad lagi, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Ngalirkan air. Kamu alirkan air. Makanya mengalirkan air itu pahalanya besar. Kalau punya uang bapak dan ibunya sudah meninggal nih, kasusnya sama kayak saya, cari pondok-pondok itu yang baru bangun, bantu airnya. Butuh air ya Ustaz? Iya. Sumur butuh berapa? 40 juta. 40 juta saya bayarin. 20 untuk saya, 20 untuk ibu. Masya Allah, pahalanya besar. Mengalirkan air itu besar. Kalau tidak bisa mengalirkan air sebesar itu dengan dana sebesar itu pula, ya lebih ringan. Ngasih makanan, ngasih minuman kan. Ketika biasanya hari Jumat, habis sholat Jumat kan biasanya orang haus, habis tidur kan, kasih air. Nah itu, kajian, kasih air lah. Jangan air putih terus, sekali-kali teh. Masuk dari dulu air putih terus. Kan sekali-kali teh gitu. Ini contoh. Ya. Tapi kalau tersindir ya alhamdulillah. Ya jadi itu kemudian salah satunya semacam itu, yaitu mengalirkan air. Jadi itulah yang dilakukan. Jadi disitulah kita ngerti, saya sampaikan ya, bukan kita mengharamkan ziarah kepada kuburan. Karena boleh nggak kita mengharamkan ziarah ke kuburan? Ya enggak boleh. Yang mensyariatkan Rasul kok. Tapi kita harus paham ziarah kuburan itu bagaikan mata pisau. Satu sisi bisa mendatangkan kebaikan, satu sisi bisa mendatangkan keburukan. Tergantung bagaimana kita menyikapi.